Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahrus Rohaidi, calon guru penggerak angkatan 8, akan merefleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar dia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman serta menghamba pada anak. Pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Peran pendidik dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh pak tani di lahan yang telah disesuaikan. Sudah ada tanah yang subur, sinar matahari, dan pengairan yang cukup. Pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar tidak kehilangan arah dan membahagiakan dirinya. Pamong dapat membantu menuntun agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Dalam pendidikan juga kita harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Elaborasi pendidikan melakukan perubahan yang terpadu hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak didik baik mengenai hidup pribadinya maupun hidup kemasyarakatan jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Pada kodrat alam di sini kita harus memperhatikan lingkungan dan budaya yang bisa berasal dari keluarga dan masyarakat sekitar, tergantung dari kondisi di mana sekolah itu berada, dan pendidikan juga harus memperhatikan pada zamannya, yaitu dengan adanya kemajuan teknologi yang sangat pesat. Walaupun adanya kemajuan teknologi, kita harus tetap memperhatikan budaya lokal, maka didiklah anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Pendidikan harus dinamis atau perubahan, karena tujuan pendidikan ini adalah bisa menguasai diri. Menguasai diri di sini berasal dari pembentukan karakter atau watak atau budi pekerti, di mana budi pekerti ini merupakan perpaduan antara cipta, rasa, karsa, sehingga menciptakan karya. Pendidikan juga harus menghamba pada anak. Anak harus senang dulu terhadap lingkungan sekolahnya dan pendidikan ini harus berpusat pada anak atau student center, sehingga terjadi kolaborasi yang baik antara peserta didik dan pendidik, sehingga akan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan tentunya akan menghasilkan peserta didik yang berbudi pekerti tetapi juga cerdas. Kemudian bagaimana proses pembelajarannya? Proses pembelajarannya adalah yang pertama, anak harus merasa nyaman dan senang sehingga peserta didik akan merasa nyaman dan senang di dalam lingkungan belajarnya. Kemudian yang kedua, sebagai seorang pendidik harus bisa memberikan pembelajaran yang interaktif, selalu belajar, belajar, dan berinovasi. Dan yang ketiga, tentunya sebagai seorang timur atau orang timur, kita harus menanamkan budi pekerti yang luhur kepada anak didik kita. Berikan contoh dan teladan yang baik terhadap peserta didik kita. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.